Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kediamannya salah satu admin The Mancing, komunitas mancing Bandung yang berdomisili di Jakarta. Assalamualaikum, Kang Nuk. Apa kabar, Kang Nuk? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Kang Nuk. Kang Nuk, boleh dong cerita sedikit selain dunia pemancingan, backgroundnya itu apa sih, Kang Nuk? Kalau boleh tahu teman-teman di Sebetulnya saya bekerja di swasta ya. Swasta, betul. Basic pendidikan saya lulusan Unpad 94. Oke. Peternakan. Peternakan. Ya, sekarang bergabung di UMKM alumni Unpad Oke. Pekerjaan sekarang di di telekomunikasi. telekomunikasi. Soalnya selama ini kalau saya pantau Facebook, pagi-pagi ada di Bali, malamnya ada update di Empang. Begitu juga di Betul. saat lagi ke Sumedang, update-nya lagi ada di BMS. Begitu juga lagi di Bandung, update paginya lagi ada di Tower. di Tower. Malamnya ada di Situ Lamping ya. Iya, Situ betul. Lamping. Oke. Nah, di depan kita ini kan ada beberapa varian nih, Kang Nuk. Boleh cerita dong tentang basicnya, tentang sejarah Esen yang Kang Nuk buat awal-awal ceritanya gitu. Boleh dong, Kang Nuk? Ya. Awal mau untuk membuat Esen sih dari apa? Kita bicara ke fungsinya dulu Esen ya. Betul. Esen tuh sebagai pendamping umpan, jadi bukan utama untuk umpan kalau untuk harian. Untuk harian itu dari jam 10 sampai Betul. sore gitu ya? Sore ya, ikan yang dibawa pulang gitu. Ikan yang buat dibawa lomba, pulang. ikan bawa pulang. Jadi hanya untuk pemanggil, untuk ikan ngeh di mana umpannya, betulnya. Oke. Pria ganteng dikasih minyak wangi, ikan datang gitu Betul. ya. Nah, Esen juga fungsinya seperti itu, Betul. Kang Nuk ya. Oke. Terus boleh ada input lagi, Kang Nuk, tentang Esen? Kalau untuk Galatama kita berdasarkan aroma yang pernah saya share di The Mancing ataupun dulu di majalah Mancing Mania ya. Baik. Ada berapa varian esen yang bisa digabungin jadi disebut oplosan gitu. Oplosan. Betul, ada yang 4 macam: amisan, wangi, astiri, sama blend, pencampur. Ada 4 ya. Betul. Di antaranya adalah blend, Blend, betul. astiri, Amisan amisan, sama wangi. sama wangi. Betul. Oke. Itu hitungan komposisinya, Kang, boleh tahu? Kalau untuk astiri biasanya kita nggak bisa lebih dari 10%. untuk Astiri ini betul. adalah esen yang tertinggi wanginya ya. Betul, itu Pusa, biasanya ya. siri Betul. gitu. Suka dukanya, Kang, boleh cerita dong gitu. Suka duka awal ngoplos sih, saya pernah sampai satu kolam Balatama di Garut, sampai setiap pengundian saya pasti kasih lapak yang bagus saja, yang pojok, biar narikin ikan. Karena waktu itu sih belum bisa mungkin ya teknik mancing, esen yang gunakan ya istilah sekarang sih bully mungkin. Bully itu Dibully. Oh, Iya, dibully. dibagong gitu lah ya. Iya, dibully lah kita. Oke. Orang nggak bisa nih kasih lapak yang bagus juga nggak bisa kan gitu. Nah, dari situ saya termotivasi, ingin tahu nih sampai di mana saya belajar esen gitu. Sampai saya ke Empang, saya bawa kertas. Pertama netesin ini, aduk, dilempar, makan, kurang makan, tambahin ini, saya catat saya di Empang terus. Itu awal pertama ngoplos. Lambat laun akhirnya tahu karakter. Hujan pakai ini, kemarau pakai ini, malam ini. Alhamdulillah ketemu juga akhirnya. Oh, tergantung pH juga. Betul. Ya. Antara pH kota A sama kota B Iya, beda ya. beda. Kang Nuk, ini ada pertanyaan Kang Nuk dari teman-teman juga nih yang masuk. Bila dibandingkan produk kompetitor, Esen Kang Nuk terbilang sudah cukup terkenal ya kalau di dalam Alhamdulillah. pemancingan. Alhamdulillah. Bagaimana sih Kang Nuk membuat tips usaha Akang menjadi berkembang? Mungkin bisa diceritakan, Kang. Apakah pemasarannya lewat manakah? Kan Kalau- sementara ini medsos ya lebih. Itu ini ya. lebih di medsos sekarang sih, ada tiap kota ada resellernya. Oke. Jadi KN ini udah ada setiap kota ya? Ada. Oke. Terus Kang, boleh Kang? Kalau untuk sekarang karena saya ada perkumpulan alumni Unpad juga sih. Tukang Jadi- mancing semua itu? Bukan. Semua produk dibantu pemasaran oleh UMKM alumni. Oh. Iya. Alhamdulillah sih didukung dari alumni semua. Alumni 4 ya. Iya. Selain itu lewat Ya lewat medsos, kebanyakan sih medsos. Betul. Tapi Medsos. bentar ya.
antar pemancing juga sih udah lama kenal gitu. Iya. Nah, ini Kang, ada lagi nih Kang. Selama ini kan sudah berapa varian Essen yang Kang hasilkan nih dari Betul. tahun 94 sampai sekarang udah berapa varian sih Kang? Tadi kan kalau nggak salah yang Galatama kan 40 ya. 40-an ya, ini hampir Kalau 10 yang lebih. untuk pelampungan ini kan Ada 20-an sih, 10 sampai 20 macam. 20 macam Iya. Essen. Betul. Salah satunya Kang apa boleh tahu nggak? Kemarin kan ada yang seri 1 ya. Iya, Ada BMA. seri 7, BMA seri Itu 7. produk BMA ya, BMA. Kalau untuk oplosan kainnya ada Antraknos. Oh, Iya. oh antara BMH dan KN dua, beda. ada dua Oh, ini gitu. oke, Ada dua oke. produk. Bedanya apa Kang? Yang membedakan apa ganti? Kalau BMA kan kita merger dengan Om Uli yang di Jagakarsa. Oh, Berdua oke, kita oke. bikin berdua. Kalau ini pure saya yang sendiri yang bikin. Kalau yang oplosan ini. Altraknos ya, jadi Iya. Altraknos guys. Ini produk terbaru ya Kang ya. Ini Ganti paling brand. lama. Paling lama ya. Iya. Saya pernah pakai, ini enak banget nih Iya. Altraknos. Nah Kang, dari Essen ini kan kalau kita lihat, tapi tadi quote-nya bagus saya lihat adalah di saat kita hobi, ya mulailah kita beranjak untuk Berusaha berusaha untuk mencari bisnisnya. Iya. Nah, yang jadi ada pertanyaan juga nih kan, selama apakah main Essen ini menjadi penghasilan utama Kang? Untuk saat ini sih bukan. Karena Belum, saya ya? kantor belum. Mungkin untuk ke depan sih insya Allah bisa mendukung juga. Oh, keren. Kalau kita fokus untuk usaha. Selesai. Kendala terbesarnya apa sih Kang kalau boleh tahu? Bahan baku mungkin. Bahan baku. Baku. Tidak bisa antisipasi mengenai bahan baku yang lain Betul. kah? Nggak bisa. Nah itu masalahnya untuk oplosan tuh kadang-kadang dalam satu merek kita nggak bisa merubah untuk satu merek yang lain dengan aroma yang sama. Oke, Pasti oke. ada perbedaan di aromanya. Kalau gitu. Misalnya blend A kita menggunakan merek blend B, Iya, hasilnya akan berubah. beda. Oh, Beda. karakter makan dan lain Betul, sebagainya. berbeda. Oh, oke. Boleh nggak Kang ada tips untuk memilih Essen yang baik? Untuk membeli Essen yang baik sih satu lihat masa kadaluarsa ya mungkin. Ada masa kadaluarsa? Ada. Loh, Ada. bukannya Essen ini semakin lama semakin baik ya? Kalau untuk oplosan, kalau untuk bahan nggak bisa. Oke. Kalau oplosan semakin lama semakin bulat kalau kata orang bilang tuh. Ah. Betul. Baunya semakin bulat semakin homogen lah kasarnya. Oh. Betul. Kalau untuk bahan semakin lama kita belum aduk ya ada masa expirednya. Katanya kalau nggak salah semakin dia bau tumila ya, apa tuh? Iya, Iya. baunya udah homogen. Baunya udah homogen banget, baru Iya. itu bagus ya. Lebih bagus. Oke, menjawab pertanyaan ketiga nih sekarang Kang Nuk. Ada yang bertanya bagaimana cara memilih umpan agar sesuai dengan Essen yang dipakai Kang Nuk. Boleh tahu nggak sih Kang Nuk antara Betul, kalau tipnya sih saya biasanya kalau umpannya basic amis sih bagusnya sih Essen yang aslinya lebih dominan dan wangi gitu. astir yang dominan ya? Iya betul, kalau untuk umpannya basicnya wangi ya bagusnya kita mempunyai Essen yang agak amis, aslinya nggak terlalu menonjol. Itu tipsnya ya. Nah Kang, ada juga nih pertanyaan, bagaimana antisipasi di kolam apabila Essen dan umpan tidak dimakan ikan? Untuk kalau kita udah terlalu banyak penggunaan Essen, biasanya kita dibalikin lagi ke umpan awal tanpa non Essen. Oh, basic ya? Basic ya, balik ke awal lagi. Biasanya ada kemungkinan ikan karena OD atau apa gitu bisa kembali ke umpan dasar awal. Bukan ikan udah takut gitu Kang? Nggak kan, tetap, berarti kita ngebina dari awal lagi, Betul, ngebina awal menetralisir lagi ya? Betul. Atau pindah titikan lah. Pindah titikan. Iya. Antisipasi cepatnya ada tips nggak Kang? Selain menggunakan umpan, pakai apa ya? Kalau untuk awal sih kita pasti ngebom untuk mendatangkan ikan. Oh, ngebom. Nggak, Ngebom. apabila sudah overdosis nih? Iya. Untuk menetralinnya lagi? Tanpa Essen? Tanpa Essen, kembali ke dasar, ke awal lagi. Apabila tanpa Essen bisa nggak? Misalnya kita pakai apa yang saya tahu kan pakai garam kah? Pakai kopi ya, biasanya kan pakai kopi mungkin. Oh, pakai kopi ya? Iya, kalau kebanyakan orang Bandung sih pakai kopi untuk menetralisis. Di umpannya kita kasih kopi ya? Iya, untuk ngebomnya. Oke. Ilmu baru lagi guys, dan hari ini juga saya baru tahu. Karena selama ini katanya kalau kita untuk menetralisir lapak yang udah OD dalam sekitar di atas jam 1 berarti sekitar main 4 jam itu udah
di kolam banyak esen, Iya. kita menetralisirnya kan selama ini kita menggunakan umpan dasar atau tanpa menggunakan Iya. esen. Ternyata ada tips nih dari master kita Kang Nok menggunakan kopi untuk menetralisir Iya. Kang. Berikutnya Kang ada pertanyaan lagi nih Kang. Bagaimana memilih esen berdasarkan karakter kolam? Nah kalau nggak salah kan yang saya tahu itu antara pH ya. Betul. pH Yang normal. kota itu gimana sih Kang kalau boleh tahu? Kalau untuk pH normal sih esen apapun pasti mau ya. Mungkin pH normal tuh air seperti apa ya? 6,5 sampai dengan 7 ya untuk pH normalnya, yaitu biasanya air yang sirkulasinya bagus. Waduh, kayak gimana? Air yang sering ganti air baru gitu Oh, kan. sirkulasinya Sirkulasi bagus betul. gitu, oke. Itu biasanya esen apapun pasti makan. Esen apa kasih makan? Tapi kalau untuk pH-nya udah asam ataupun basa gitu, Heeh. biasanya itu harus ada asir yang lebih menonjol. Oh, contohnya adalah kayak di yang Penggalatama gitu ya? Betul. Berarti astirnya harus menonjol. Iya. Oke. Ada. Nah, Kang, ada lagi nih, bagaimana menelaah asid kontrat? Nah, kalau untuk ikan besar, Kang, ada nggak sih pengaruh? Katanya kan, selama ini kan kalau saya amati di Facebook itu, esennya bisa makan ikan babon nggak gitu? Atau esennya untuk ini, emang ada ya Kang ya? Antara karakter ikan babon, untuk ini, untuk itu, ada nggak sih Kang? Kalau pakem saya sih nggak ada. Semua umpan yang dimakan ikan kecil pasti akan dimakan ikan besar. Ikan besar. Tergantung kondisi ikan besarnya. Kalau kerumunan yang terlalu banyak ikan kecil, pasti ya untuk karakter ikan besarnya nggak kebagian umpannya. Oh, lebih lambat dalam Betul. makannya. Makanya Gitu. ada beberapa teman sih mempunyai trik, kalau udah dimakanin cepet dia pasti menurin dikit untuk antisipasi ikan besarnya. Mundurin dikit maksudnya? Di titikan awalnya itu kan makannya Ditarik gitu? tarik dikit. Oh, untuk tarik. babon. Oke. Iya. Waduh, ini tips mantap juga nih. Oke Kang, sekarang ada pertanyaan lagi. Sejak kapan Kang Nuk suka mancing katanya? Tahun 94 guys. Tapi boleh cerita sedikit Kang, Iya. awal ceritanya dari orang tua kah atau gimana? Dulu setelah SMA sih saya kuliah, kebetulan orang tua punya pemancingan di Ciwidey. Oh, oke. Ciwidey letaknya di hampir arah mau ke selatan dari Itu Ciwidey. pH-nya berarti seger banget airnya Segar ya? di bawah pegunungan. Oh, Itu nama kolamnya Imajaya. oh. Dulu almarhum bapak buat di sana. Ya, dari situ karena punya empang sih kita suka mancing. Oke. Dan lingkungan di tetangga di Bandung pun hampir rata-rata pemancing Pemancing. semua. Soalnya kemarin saya main ke daerah Cirata, ternyata sebanyak suplaian buat Cirata itu dalam seharinya tuh setengahnya itu bukan masuk ke pasar Kang, Iya, tapi masuk ke empang. ke empang, betul. Dahsyat itu benar. Nah, ada pertanyaan lagi Kang. Pernahkah Kang Nuk melihat atau menyaksikan kecurangan dalam pemancingan Kang? Sekarang sih banyak yang dibahas ya, ada yang baikan gitu. Mungkin Kurang kerjaan tuh ya, ya. kerjaan gitu. Iya iya. Kurang kerjaan. Iya, Niat lah, betul. kok bisa gitu ya? Iya. Bener. Kalau untuk Galatawa sih banyak untuk tip kecurangan, ada yang timah bodong atau apapun gitu ya. Umpan yang dilarang kita pakai. Oh iya iya. Itu pasti ada aja sih. Oh, Tergantung caddy yang settingnya mungkin. Oke. Iya. Banyak sih kalau Galatawa sih. Kalau untuk pelampungan sih kayaknya susah sih untuk kita. Tapi sayang banget ya, kita niat untuk Betul, fun, untuk fun, ternyata betul. ada yang curang. Betul. Kemarin juga ya. Harapan untuk ke dunia pemancingan Kang, boleh tahu nggak sih Kang? Mudah-mudahan sih ke depan setelah pandemi ini ramai lagi sih. Ramai lagi ya. Iya. Kembali ke selama pandemi kemarin sih berasa banget untuk yang produksi umpan, esen, Iya, esen ya. karena untuk penjualan tuh tidak meningkat karena kolam pun tutup. Iya betul. Emang pengaruh banget pandemi ya. Betul. Tapi alhamdulillah selama ini kita selama pandemi ini ada beberapa event yang mengobati ya. Betul. Mengobati. Ya. Alhamdulillah. Sehari nggak ngeliat pelampung tuh rasanya kayak gimana. Nah Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang. Apakah bener ya Kang yang bilang itu bahwa basically kita kalau ke empang itu harus membawa umpan seamis mungkin, itu akan mudah kita redam menggunakan atraktan. Iya. Apakah kita menggunakan umpan wangi, kita menggunakan atraktan, itu sebenarnya gimana sih Kang? Kalau untuk basic awalnya amis sih bagus untuk penciuman ikan sih sebetulnya, untuk Oh, Untuk kita ikan mudah untuk betul. meredamnya ya. redamnya. Betul. Oh, Bisa
Saya sih kalau bikin umpan untuk lomba sih bahan ikannya saya hampir 70%. 70%. 70% ikan, 30% binder. Oh, berarti amisannya 70% Iya, betul. Bindernya 30% untuk pengikatnya. pengikatnya. Nah, untuk menaikkan protein kita memakai kroto. Oh. Karena kroto kan basicnya hampir 40-50% proteinnya. Iya, betul, betul, betul. Ya, kalau dengan umpan 1 on, kroto 1 on sih digabung mungkin udah nyampe 28-30%. 30% ya. Minimal kan karakternya di atas 30 ya. Di bawah. Di bawah 30. 33, Karena 33 udah cukup ya. Kang boleh cerita dong Kang pengalaman menggunakan Esen ini kan. Misalnya di saat saya menggunakan Esen, tapi saya pernah loh menggunakan Esen yang nomor 7 mana Kang? 7 ada sih belum dibotolin. Belum dibotolin. Itu saya pernah mendapatkan asli ini teman-teman, yaitu 7 babon. Emang main karakternya itu Kang main 2 jam. Betul. Gaplian 2 jam, satu lapaknya 1 babon. Tapi alhamdulillah di hari itu saya mendapatkan asli bener-bener 7 babon dengan ikan rame itu sekitar di atas 4. Betul. Nah, jadi pertanyaan kan selama ini kalau saya lihat di Facebook itu teman-teman menanyakan di saat kita memarket bahwa esennya dimakan nggak sih sama babon? Saya kadang-kadang emang ada ya esen buat babon? Nah, terus ada pertanyaan lagi, bisa nggak juara untuk esen babon? Nah, sebenarnya boleh cerita nggak sih Kang? Dibedah dikit gitu bahwa Kalau untuk esen sih emang ada babon, ada ini, ada itu gitu. kalau saya sih enggak pakem saya nggak bisa untuk babon semua nggak bisa sih. Yang penting utamanya esen ini bisa untuk memicu makan ikan. Oke. Kalau kembali ke babon sih banyak faktornya. Banyak faktornya. Betul. Faktor luck ya. Betul. Faktor luck Betul. ya. Yang penting esen ini digunakan ikan datang makan. Diminati dulu sama Diminati ikannya dulu, pada betul. dasarnya ya. Karena sifat ikan besar itu kan lebih kepada dia sudah tidak lagi untuk mencari atau pengembangan tubuhnya ya. Betul. Saya lihat dia Bertahan lebih hidup kepada aja. untuk bertahan hidup aja. Dan karakternya emang suka yang wangi. Oke. Karakter wangi bisa kita tinggikan dengan non rendah astiri ya. Betul. Oke, buat teman-teman yang ingin mendapatkan produknya Kang Nuk atau Pro Oplosan KN, bisa nanti dilihat di bawah sini nomor telepon Kang Nuk dengan berbagai macam varian. Dan yang dipasarkan berapa ini Kang Nuk? Ada jenis apa aja sih? Ada sekitar 30 varian. 30 varian, oke. Tapi yang worth it tadi sekitar Belatama sekitar 12-15. 12 sampai 15. Iya, Pelampungan ada sama 12 sampai 15. 15 ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat di samping ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan juga teman-teman bisa bertanya langsung di bawah di pertanyaan-pertanyaan ini, langsung mengajukan pertanyaan. Nanti jawab langsung oleh Kang Nuk ya Kang Nuk ya. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Tetap mancing asik.